Ih Lexi, kamu tahu nggak? Sharon itu anaknya males banget. Nggak mau bantu orang tua, nggak mau sekolah minggu, terus pelit lagi. Emangnya kamu tahu dari mana Carlo kalau Sharon orangnya seperti itu? Aku sih tebak-tebak aja. Habis, aku nggak suka sama Sharon. Pelit dia. Carlo, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak boleh ngomongin orang, apalagi kamu menghakimi orang. Dan Sharon itu teman kamu juga loh Carlo. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu tentang dia, apalagi ngomongin yang buruk-buruk. Ih Lexi, mentang-mentang Sharon kakak kamu bela-bela dia. Bukan seperti itu, Carlo. Aku ngomong seperti ini karena kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan nggak boleh menghakimi. Yang berhak menghakimi cuma Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil buat aku, buat kamu, dan juga buat Sharon. Emang kamu nggak pernah buat salah apa, Carlo? Hmm, hmm, Jawab, hmm. jawab. Iya sih Lexi, kamu benar. Aku udah salah Lexi, ngomong gitu tentang Sharon. Aku nyesel deh, aku sadar. Aku juga banyak salah. Harusnya aku nggak boleh ngomong begitu tentang Sharon. Iya, Carlo, kita semua punya salah dan hanya Tuhan yang berhak menghakimi kita. Iya benar Lexi, sorry ya. Ya udah, kalau gitu kita mulai ibadah aja ya, Carlo. Nah, teman-teman, kita mau mulai ibadah kita. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kasihan Lai sedih adik-adik. Kan adik-adik tadi lihat ceritanya Carlo sama Lexi nggak? Wah, adik-adik sedih nggak? Kasihan Lai sedih adik-adik dengar cerita mereka. Hai Kak Senlai. Hai Kak Jones. Kak Senlai kok terlihat sedih, kenapa? Iya nih Kak Jones, aku sedih. Tadi Kak Jones lihat ceritanya Lexi sama Carlo nggak? Oh iya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjelek-jelekan teman kita, apalagi menghakiminya. Karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan Yesus. Ia adalah hakim yang adil. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mengasihi. Syukur Carlo tadi menyadari kesalahannya. Wah, puji Tuhan Kak Jones, benar sekali adik-adik. Nah, kita mau naikkan satu pujian yang berkata K-A-S-I-H. Kasih. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama pakai gerakan ya. Haleluya. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar,
kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Kak Senlai, adik-adik yang di rumah, jangan lagi kita bersedih kalau ada teman atau sahabat yang menjelek-jelekan kita. Karena ada satu sahabat yang tidak pernah menjelek-jelekan kita. Aku tahu Kak Jones, Tuhan Yesus. Benar sekali. Tuhan Yesus adalah sahabatku, adalah sahabat kita semua. Dia adalah Allah yang sangat baik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, Yesuslah sahabatku. Benar sekali Kak Jones, Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Mari kita semua tetap bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan melompat untuk Tuhan. Haleluya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat
Kak Senlai bangga banget adik-adik, Kak Jones memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus. Dia selalu mengasihi kita, Kak Jones. Aku juga, Kak Senlai. Aku sangat bangga memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus. Nah, Kak Jones, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Jones. Mari adik-adik di rumah kita naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari sambil angkat tangan adik-adik katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik, kita semua tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dan hidup kami menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, hari ini sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang duduk manis-manis, buka telinganya lebar-lebar, dan buka matanya juga lebar-lebar ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya. Sudah semua? Wah, pinter-pinter nih. Nah adik-adik, saat ini sebelum kakak bercerita lebih banyak lagi, kakak mau menunjukkan gambar nih kepada adik-adik. Tereng! Ayo adik-adik coba tebak. Apa ini gambarnya ya? Ayo, dia ini seorang apa ya? Adik-adik bisa tebak tidak? Nah, dia ini seorang hakim. Adik-adik tahu tidak apa itu hakim? Hakim itu seorang pejabat yang memimpin persidangan di gedung pengadilan. Nah, hakim ini akan memberikan keputusan mana yang benar, mana yang salah. Dan hakim ini akan memberikan keputusan hukuman bagi yang bersalah. Nah, adik-adik, di dalam sebuah pengadilan nih, ada orang-orang yang datang untuk meminta keadilan. Mereka datang kepada hakim untuk meminta keadilan kepada hakim.
Nah, hakim ini akan memberikan keputusan mana yang benar dan memberikan apa yang harus mereka lakukan. Wah, hebat sekali adik-adik. Tahukah adik-adik, di dalam Alkitab ada juga loh seorang tokoh. Wah, tokoh hakim di dalam Alkitab. Namanya adalah Deborah. Dia seorang perempuan. Deborah adalah seorang hakim perempuan yang memimpin, menghakimi atas orang Israel. Yuk kita buka ayatnya bersama-sama. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Nah, adik-adik bisa lihat tuh gambarnya ya. Seorang Deborah, seorang hakim yang memimpin, yang menjadi hakim atas orang Israel. Nah, orang Israel semuanya mereka datang kepada Deborah untuk apa? Ya, untuk membawa perkara mereka, dan Deborah adalah seorang hakim yang memiliki petunjuk Tuhan untuk menyatakan apa yang harus mereka lakukan, apa yang baik, apa yang benar. Nah, kita lihat lagi ayatnya ya adik-adik. Ayo buka Alkitabnya. Kita lihat, kita baca di dalam ayat 6 dan 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi kan apa yang terjadi sewaktu mereka membawa perkara mereka kepada Deborah. Wah, Tuhan melepaskan mereka dari serangan musuh. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, luar biasa ya Deborah ini, padahal dia seorang wanita loh. Tetapi Tuhan dapat memakai seorang wanita untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hakim di atas segala hakim. Wah, hakim yang adil dan benar. Siapakah namanya? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah hakim yang benar dan hakim yang adil. Nah, adik-adik, ayo kita akan baca lagi Alkitabnya di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Wah, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus, Dia katakan bahwa aku adalah hakim yang adil. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil untuk kita adik-adik. Baca lagi Alkitabnya ya. Yohanes 8 ayat 16. Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar,
sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang apa? Yang benar dan adil. Nah, kita harus berbahagia adik-adik. Kita berbangga karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai hakim kita. Nah, misalnya kalau adik-adik di sekolah atau dimanapun ada teman-teman adik-adik yang menghina adik-adik atau mengolok-olok adik-adik. Wah, mereka bilang, kamu kok gendut sih? Kulit kamu hitam. Rumah kamu jelek sekali. Kamu gak bisa apa-apa. Adik-adik jangan marah ya. Adik-adik mungkin kesel, lalu adik-adik ingin membalas teman adik-adik. Jangan. Adik-adik bisa datang kepada hakim yang adil itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa berdoa, adik-adik bisa bilang, Tuhan Yesus, tolong teman saya yang sudah menghina saya. Tuhan tolong mereka. Wah, Tuhan Yesus bisa menolong adik-adik. Wah, mungkin saja nanti teman adik-adik jadi baik sama adik-adik. Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi atau mengolok adik-adik. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang yang jahat sama adik-adik, adik-adik jangan balas ya. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus sebagai hakim kita yang adil. Nah, satu lagi. Misalnya nih, adik-adik mau belajar, tapi adik-adik gak punya buku. Adik-adik sedih, aduh aku mau belajar gak punya buku. Lalu adik-adik pinjam buku teman adik-adik. Pinjam dong bukunya, biar kita belajar sama-sama. Lalu teman adik-adik gak mau kasih pinjam, gak mau. Wah, adik-adik mungkin sedih, adik-adik marah. Pelit banget. Lalu adik-adik berencana membalas teman adik-adik. Mau menjahati atau mau mencuri. Jangan ya. Jangan. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus sebagai hakim yang benar dan adil. Adik-adik bisa berdoa, adik-adik bisa kasih tahu apapun yang adik-adik alami. Adik-adik mungkin kesal, adik-adik lihat teman adik-adik tidak baik sama adik-adik. Adik-adik berdoa saja, berdoa. Doakan teman adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil, yang benar, yang penuh dengan kasih akan menolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik mau ya selalu datang kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada yang berbuat jahat kepada adik-adik, adik-adik jangan pernah membalasnya. Tetapi adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa, adik-adik bisa kasih tahu kepada Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil dan benar untuk kita. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita mau baca ayat hafalan sama-sama ya. Ayo buka lagi Alkitabnya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur. Mazmur 7 ayat 12a. Mazmur 7 ayat 12a. Baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Allah adalah hakim yang adil. Sekali lagi, ayo baca. 2, 3. Allah adalah hakim yang adil. Puji nama Tuhan adik-adik. Ayat hafalannya jangan hanya dibaca saja, tetapi dihafalkan ya. Apalagi nanti kalau ada kreativitas nih habis ini. Wah, adik-adik bisa sambil menghafal dan sambil berkreativitas. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami yang selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengajarkan kepada kami bahwa kami memiliki hakim
yang benar dan adil, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan di setiap apapun yang kami alami, mungkin hal-hal yang tidak enak yang kami alami Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang menyakiti hati kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka. Kiranya Engkau yang menyatakan kasih-Mu kepada teman-teman kami, kepada mereka semua Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kami. Dan kiranya Engkau menunjukkan kasih-Mu. Engkau menunjukkan Tuhan kasih-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, kami mau Tuhan tanam di dalam hati kami, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini pun Tuhan, hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kepada anak-anak-Mu perlindungan, kekuatan, kesehatan. Mereka yang bersekolah Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan. Engkau berikan hikmat kepada mereka semua. Dan jadikanlah Tuhan anak-anak-Mu, kami semua menjadi terang-Mu Tuhan. Membawa terang Tuhan, kasih Tuhan lewat perkataan kami, perbuatan kami kepada semua teman-teman dan orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus setia beribadah kepadamu Tuhan. Setia Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan setia selalu Tuhan untuk kami memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Halo Sharon. Ya, halo Nana. Kopi baru ya? Iya nih Sharon. Hehehe. Tapi kok jelek ya kalau kamu yang make? Ih, kok gitu sih ngomongnya? Iya, emang jelek. Kita kan teman Sharon, gak boleh ngomong yang gak baik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan tayangan Pangu bonekanya? Nah, coba menurut adik-adik perbuatannya Sharon ke Nana baik atau enggak? Pastinya enggak baik kan? Nah, kalau Nana tadi diem aja, enggak ngebales ejekannya Sharon. Nah, itu baru perbuatan yang baik. Buat kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajakin adik-adik di rumah untuk bikin video kesaksian. Kalau misalnya adik-adik pernah dijahatin atau diejek sama teman-teman adik-adik, tapi adik-adik tidak membalas, nah adik-adik bisa ceritain di video kesaksiannya. Nah, habis itu sebutin ayat hafalan minggu ini di Mazmur 7 ayat 11a. Allah adalah hakim yang adil. Nah, kalau adik-adik udah selesai nih bikin videonya, adik-adik bisa kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kakak Fanya tunggu ya. Kakak Fanya nggak sabar nih dengar cerita kalian. Sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Dah.